Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaikhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majahin wa Malikin dan Imam Ibnu Majah serta Imam Ibnu Malik, wa Ahmad dan riwayat Imam Ahmad, wa Tabrani dan Imam Tabrani, wal Bazzaru dan Imam Al-Bazzar, wa Abu Ubaidin dan riwayat Imam Abu Ubaid. Jadi yang meriwayatkan hadis ini cukup banyak. An asyaratin minas sahabati, dari 10 orang dari golongan sahabat. Wahum dan mereka Abu Sa'idin Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, wa Qatadata dan sahabat Qatadah, wa Abu Dardai, sahabat Abu Darda, wa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, wa Abu Ayyuba, sahabat Abu Ayyub, wa Abu Mas'udin Al-Ansari dan sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, wa Ibnu Mas'udin dan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, wa Mu'adin dan sahabat Mu'ad bin Jabal, wa Jabir bin Abdullah dan sahabat Jabir bin Abdullah, wa Ibnu Abbasin dan sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka. Wa huwa mutawatirun, maka hadis ini disebut hadis mutawatir. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahadun, kalimat atau surat Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'ani, ta'dilu sebanding, seimbang, sulusal Qur'ani dengan sepertiga dari Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, surat Qulhu atau surat Al-Ikhlas itu keuntungan faidahnya banyak, nilai pahalanya juga banyak. Satu kali kita baca Qulhu, pahalanya sama dengan sepertiga kita membaca Al-Quran. Berarti kalau kita baca 3 kali Qulhu, pahalanya sama dengan 1 kali 30 juz, ya, membaca Al-Quranul Karim. Wa akhraja Tabrani wal Hakim an Ibnu Umar, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'ani, sulusal Qur'ani, ya, Qulhu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an, sedangkan qul ya ayyuhal kafirun sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Faidatun, ini saya baca syarahnya. Syarahnya namanya Manahijul Imdadi ala Syarhi Irsyadil Ibad. Faidatun, faidah orang membaca Qulhu li suratil ikhlasi, terhadap surat ikhlas itu, terhadap surat al-ikhlas itu, yakni Qul huwallahu ahad itu, asma'un katsiratun, memiliki nama yang banyak, fi ahadisa, di dalam beberapa hadis, mutafarriqatun, yang berbeda-beda. Minha, diantaranya suratut tajridi, bahwa surat Al-Ikhlas itu disebut surat At-Tajrid, surat mengkosongkan diri dari kemusyrikan. Wa suratul Tafridi, dan disebut pula surat At-Tafrid, yaitu surat menyendiri, surat yang tersendiri. Wa suratut Tauhidi, dan disebut pula surat At-Tauhid. Wa suratul Ikhlasi, dan disebut pula surat Al-Ikhlas.
Wa suratun najati, disebut pula surat An-Najat, yaitu surat yang membawa keselamatan, selamat dunia akhirat. Wa suratul wilayati, dan disebut surat Al-Wilayah, yaitu surat kuasa. Lianna man arafallahu ala hadhihi tauhid, atau surat Wula, itu surat kekasihnya Allah. Karena orang yang mengenal Allah lewat surat ini, ala hadhil wajhi, atas surat ini, faqad walahu, maka sungguh Allah telah memberikan perlindungan kepadanya. Wa suratun nisbati, dan disebut pula surat nisbat, yaitu surat yang menjelaskan. Li'annaha, karena bahwasanya surat Al-Ikhlas itu wuridat, diturunkan jawaban, sebagai jawaban liqaulil kufari, atas ucapan orang kafir, ansib lana rabbak, terangkan kepadaku tentang Tuhanmu. Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas, maka surat ini disebut surat An-Nisbat. Wa suratul ma'rifati, dan disebut pula surat ma'rifat. Lianna ma'rifatahu, karena bahwasanya mengenalnya hambahu kepada Allah Ta'ala, la tamma, tidak akan sempurna, illa bima'rifatiha, kecuali lewat ma'rifat kepada surat Al-Ikhlas. Wa suratus samad, dan Al-Ikhlas itu surat As-Samad, yaitu surat bergantungnya hamba kepada Allah, terhadap Sang Pencipta. Wa suratu Qasasul Mani'ati, dan disebut pula surat Qasasul Mani'ah, yaitu surat sebagai alat mencegah. Li'annaha, karena bahwasanya di dalam surat Al-Ikhlas itu tamna'u min fattanil qabri, sebagai pencegah dari fitnah kubur. Wa suratul muhdharah, dan disebut pula surat Al-Muhdharah, surat kehadiran. Li'annal malaikata, karena bahwasanya malaikat tahduru, hadir, inda sama'iha, ketika dia mendengar bacaan surat Al-Ikhlas. Wa suratun nafrati, dan disebut pula surat An-Nafrah, surat pelarian. Lianna syaitana, karena bahwasanya setan, yanfiru, lari, min qiraatiha, dari sebab bacaan surat Al-Ikhlas. Wa suratul bara'ati, dan disebutnya surat Al-Bara'ah, yaitu surat pembebasan. Lianna qari'aha, karena bahwasanya orang yang membacanya, yabra'u minasyirki, terbebas dari perbuatan musyrik. Wa suratul mudzakkarati, dan surat Al-Ikhlas disebut pula surat Al-Mudzakkarah, peringatan. Li'annaha, karena bahwasanya surat Al-Ikhlas itu tadzakkaral abdu khalisat tauhidi, tadzakkaral abdu khalisat tauhidi, yaitu ingatnya hamba dalam keikhlasan bertauhid. Wa suratul nuri wa suratul amani, disebut pula surat An-Nur, surat cahaya, dan disebut pula surat Al-Aman, yaitu surat keamanan. Karena siapa orang di pagi hari membaca kulhu 3 kali, dia akan diberikan rasa aman oleh Allah sampai sore hari. Siapa yang baca kulhu sore hari 3 kali, maka dia akan diberikan rasa aman oleh Allah sampai waktu pagi hari. Masya Allah. Ini surat Al-Ikhlas. Pada hafal enggak? Pertanyaannya nyeleneh ya. Pada hafal surat Al-Ikhlas enggak? Ada enggak yang enggak hafal? Yakin semua pasti hafal surat
Al-Ikhlas. Keutamaannya sungguh luar biasa. Dari sisi pahala, Allah memberikan pahala sepertiga Al-Quran. Kalau baca 3 kali berarti Allah memberikan pahala 30 juz Al-Quran. Makanya Bapak Ibu kalau sholat sunnah witir pingin dapat hatam Al-Quran, sholat sunnah witirlah 3 rakaat dengan kulhu 3 kali. Rakaat pertama Al-Fatihah kulhu, rakaat kedua Al-Fatihah kulhu, rakaat ketiga Al-Fatihah kulhu. Hatam itu 30 juz Al-Quran. Ya, subhanallah. Sungguh Allah memberikan jalan kemudahan bagi hambanya untuk banyak menghimpun keuntungan pahala dengan pekerjaan yang ringan. Pekerjaannya ringan tapi pahalanya istimewa. Wal Uqayliyu, dan hadis riwayat dari Al-Uqayli an Raja'in Al-Ghanawi, dari Imam Raja' Al-Ghanawi. Man qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang membaca qul huwallahu ahad salasa marratin, sebanyak 3 kali, faka'annama qira'atul Qur'an, faka'annama qara'al Qur'ana ajma'a. Siapa orang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali, maka seolah-olah dia membaca Al-Quran seluruhnya. 3 kali baca qul huwallahu ahad sama dengan kita membaca Al-Quran sebanyak 30 juz. Berarti Bapak Ibu bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Bisa sehari semalam hatam Quran 2 kali, ya, lewat kulhu 6 kali. Sehari semalam bisa hatam Quran 3 kali lewat kulhu sebanyak 9 kali. Sehari semalam bisa hatam Quran 4 kali lewat kulhu sebanyak 12 kali. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini namanya Allah memberikan keringanan pekerjaan ibadah, tapi nilai pahalanya luar biasa. Banyak amaliyah, ya, pekerjaan-pekerjaan yang ringan dikerjakannya, tetapi nilai pahalanya luar biasa. Pekerjaannya ringan, tapi nilai pahalanya besar. Nanti sesudah bab ini selesai, kita akan bahas tentang al-adhkarus sabah wal masa, zikir pagi dan sore. Nanti akan ketemu zikir amalan-amalan yang pekerjaannya ringan tapi nilai pahalanya besar, luar biasa. Nah, di saat kita membaca surat Al-Ikhlas, itu ada keistimewaan, kita mendapati keuntungan pahala 3 kali baca Al-Ikhlas sama dengan 1 kali hatam Al-Quran. Kemudian bahwa kalau yang lalu ada bahasan tentang keutamaan surat Al-Muluk, surat Tabarok, bahwa surat Al-Muluk itu kalau dibaca setiap hari bisa membebaskan kita dari tersentuhnya binatang yang ada di tanah, sehingga badan ini akan tetap rapi dan tidak akan rusak ila yaumil qiyamah. Maka bagi orang yang tidak hafal surat Al-Muluk, cukup dengan
mendawamkan membaca surat Al-Ikhlas sampai suratnya disebut surat Qulhu. Suratnya sampai disebut surat Qulhu. Wa Ahmadu an Mu'adz ibn Anas. Wa Ahmadu an Mu'adz ibn Anas. Benar gak nih? Benar ya? Wa Ahmadu an Mu'adz ibn Anas. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz bin Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad asyara marratin." Man, siapa orang qara'a yang membaca qul huwallahu ahad, surat qul huwallahu ahad asyara marratin 10 kali, banallahu, maka Allah akan membangunkan baitan, rumah, fil jannati, di surga. Siapa orang yang membaca kulhu sebanyak 10 kali, maka Allah bangunkan dia rumah di dalam surga. Berarti rumah di surga mahal apa murah? Cukup dibeli dengan kulhu sebanyak 10 kali. Udah pernah belum? 1 kali duduk baca kulhu 10 kali? Sudah, atau ibu-ibu sudah sering malahan ibu ya, nggak tahu nih bapak-bapak ya. Ayo banyak-banyak membaca qul huwallahu ahad. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hatam itu Quran 30 juz. Masya Allah. Baca 10 kali, Allah bangunkan rumah di dalam surga. Kalau orang dibuatkan rumah di surga, itu kira-kira itu rumah ditempatin apa dikosongin? Ya. Kalau sudah dibangunkan rumah di surga, berarti itu rumah pasti akan ditempatin. Cuman ditempatin langsung apa dikosongin dulu karena orangnya mampir ke neraka. Sebab ada dosa mampir ke neraka, baru kemudian sesudah bersih dari dosa dia masuk ke dalam surga. Karena surat Al-Ikhlas adalah suratul tauhid, surat mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Baihaqi, tadi 1 kali sepertiga Al-Quran, 3 kali 1 kali Al-Quran, 10 kali dibangunkan rumah di dalam surga. Wal Baihaqi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Wa Ibnu Ajji, dari sahabat Ibnu Ajji. Wa Ibnu Ajji, dan Imam Ibnu Ajji. An Anasin, dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin. Man, siapa orang qara'a yang membaca qul huwallahu ahad, surat qul huwallahu ahad, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, ghafarallahu, Allah mengampuni lahu baginya, khati'ata khamsina aman, dosa selama 50 tahun. Majtuniba hasalan,
selama majtaniba hasalan, selama dia menghindari perkara arba'an yang 4. Selama dia bisa menghindari perkara yang 4, siapa yang membaca kulhu sebanyak 100 kali, dosa 50 tahun diampuni oleh Allah, sepanjang dia tidak melakukan dosa yang 4. Dosa yang 4 itu apa? Ad-dima'a wal amwala wal furuja wal ashribata. Dosa yang 4 itu pertama adalah ad-dima, dosa mengalirkan darah, yaitu membunuh, ya, dosa membunuh. Wal amwala, dosa mengambil harta dengan jalan yang tidak hak, ya, misalnya korupsi atau menipu atau yang lainnya. Wal furuja, dan dosa menyentuh kemaluan, berzina maksudnya, ya. Dosa berbuat zina. Wal ashribata, dan dosa mabuk, ya, syarab, ya, dosa mabuk. Ini 4 dosa menghalangi, 4 dosa menghalangi ampunan Allah lewat bacaan kulhu sebanyak 100 kali. Tapi kalau kita tidak punya dosa yang 4 ini, maka kita baca kulhu sebanyak 100 kali, kemudian sesudah 100 kali kita kerjakan dengan ikhlas, maka Allah mengampuni dosa kita selama 50 tahun, ya. Berarti kalau baca 200 kali diampuni dosa 100 tahun. Umurnya udah sampai belum 100 tahun? Masya Allah. Lah ini namanya Allah memberikan amalan-amalan yang ringan tapi nilainya sungguh istimewa. Kenapa al-ashribah, minuman keras, termasuk dosa yang sulit dihapus? Sebab al-muskiratu ummahatul kabair, ya. Mabok itu pintu dari atau induk dari dosa-dosa besar. Penyebab dosa-dosa besar itu berangkat dari sebab mabok, ya. Sebab mabok orang main judi, sebab mabok orang berbuat zina, sebab mabok orang membunuh orang lain, sebab mabok orang melakukan hal-hal yang di luar nalar yang sehat. Karena itu masuk pada kategori minal kabair, termasuk kategori dosa-dosa besar. Nah, terus bagaimana caranya? Ya bertaubat dulu, bertaubat dulu. Kalau urusannya pembunuhan, kemudian sudah dilaksanakan ketentuan hukum apa belum? Lalu sudah ada permaafan dari keluarga yang dibunuh apa belum? Kalau belum, berarti belum selesai. Karena dosa kepada sesama manusia tidak akan selesai sebelum dia menyelesaikannya. Orang meninggal dunia membawa 70 dosa kepada Allah ringan, karena Allah zat yang maha al-ghafur. Orang mati membawa dosa, 1 dosa, tapi kaitan dengan sesama manusia lebih berat daripada 70 dosa kepada Allah. Sebab belum tentu orang itu memaafkan kesalahan kita. Kemudian urusan harta, sudah dikembalikan belum harta yang dirampas, yang diambil milik orang lain? Sudah minta maaf apa belum? Misalnya hutang piutang udah diselesaikan apa belum hutangnya? Kemudian al-furuj, ya, perbuatan zina, sudah dilaksanakan had apa belum? Ya. Kalau bujang perawan itu harus dihukum cambuk 100 kali. Kalau sudah pernah menikah dihukum dengan ditimpuk, ya, dikubur seleher, ditimpuk sampai meninggal dunia.
Dilaksanakan apa enggak? Pinginnya dilaksanakan, tapi di sini tidak ada ketentuan hukum itu. Ya bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Kemudian dari minuman keras sudah berhenti apa belum? Kalau belum berhenti, berarti masih berulang-ulang melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi kalau kita ingin ada keyakinan bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sempatkan waktu untuk kita membaca kulhu dalam satu duduk sebanyak 100 kali supaya dosa 50 tahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani, an Fairuz Ad-Dailami, dari Fairuz Ad-Dailami, ukhtun Najasyi. Fairuz Ad-Dailami ini saudaranya Raja Najasyi. Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fis salati, siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali di dalam salat, au ghairiha, atau selain daripada di dalam salat, kataballahu, Allah mencatat, lahu baginya, bara'atan, terbebas, minan nari, dari siksa api neraka. Allahumma aktub lanal bara'ata minan nar. Allahumma ya Allah, uktub, catatlah kami, lana, kami, al bara'ata, menjadi orang-orang yang terbebas, minan nari, dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita baca, kita sholat, ya biasanya yang begini sholat sunnah. Kalau sholat fardu, apalagi sholat fardu maghrib, jadi imam baca kulhunya 100 kali, 1 rakaat 50, 1 rakaat 50, makmumnya udah teriak-teriak aja. Sholat sunnah sendirilah. Ya. Saya menghimbau kepada khususnya bapak-bapak, sekali waktu boleh sholat Jumat itu jalannya lebih awal. Kita mencari tempat yang aman, ya, untuk sesudah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu kita sholat sunnah mutlak 2 rakaat, hatamkan 200 kulhu, ya. Lama apa sebentar? Sebentar, 200, ya. Rakaat pertama 100 kulhu, rakaat kedua 100 kulhu. Nah, ini ada jaminan orang akan selamat dari siksa api neraka dan akan sampai ke dalam surga. Maka sekali waktu boleh, ya, waktu-waktu kita longgar, ya, jalan gasik ke masjid untuk sholat sunnah 2 rakaat, menghatamkan 200 kali baca kulhu, ya. Kalau waktunya longgar. Udah longgar apa emang longgar terus? Udah longgar dulu kita, ya. Orang banyakan pengangguran sih. Ya Allah, kita banyak-banyak baca qul huwallahu ahad. Diakhiri dengan kalimat doa, Allahumma aktub lanal bara'ata minan nar. Ya Allah, catatlah kami orang-orang yang terbebas dari siksa api neraka. Bijahi nabiyyikal mustafa, dengan sebab nabimu yang terpilih, al-mukhtar, yang terpilih pula, alaihi, padanya, afdhalus salatu wassalam, keutamaan salawat dan salam. Di syarahnya, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anin Nabi, dari sahabat Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad SAW, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama sulusul Qur'an wa kutiba lahu minal hasanati bi'adadi man amana wa asyraka. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1 kali,
maka sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, dan dicatat baginya termasuk orang yang berbuat baik sejumlah orang yang beriman dan orang musyrik. Ya. Catatan kebaikannya sejumlah hitungan orang mukmin dan orang musyrik yang ada di dunia yang masih hidup. Banyak apa sedikit? Banyak banget, nggak kehitung. Ya. Hikayatun, satu hikayah, satu riwayat. Kana ba'du salihina yazurul kubura, adalah sebagian orang-orang saleh senang ziarah kubur. Fa adrakahun naumu lailatan, lalu kemudian dia mendapati tidur satu malam. Fara'al aswatu, kemudian dia mendengar suara ala kuburihim, atas kuburan mereka. Fasa'ala minhum, lalu bertanya di antara mereka, al qamatil qiyamatu, apakah sudah terjadi kiamat? Qalu la, mereka mengatakan belum. Walakin marra alaina Sabitun Al-Banani, akan tetapi lewat kepada kami melewati kuburan, yaitu Imam Sabit Al-Banani, mundu 20 sanatan, sekitar 20 tahun yang lalu. Faqara'a qul huwallahu ahad salasina marratan, kemudian Imam Sabit Al-Banani dia membaca kulhu sebanyak 30 kali. Faju'ila sawabuha, lalu dijadikan pahalanya lana untuk kami. Fanahnu nataqasamuha, maka kami saling membaginya, membagi keuntungan pahala 30 kali baca kulhu qul huwallahu ahad oleh Imam Sabit Al-Banani. Min dzalikal yaumi, dari semenjak hari itu. Famastawfaya ba'du, dan tidak ada habis-habisnya itu keuntungan pahala sesudah itu sampai saat ini. Masya Allah ya. Kalau lewat kuburan baca kulhu 30 kali, 30 kali nggak nyanggup 10 kali, 10 kali nggak nyanggup 3 kali, 3 kali nggak nyanggup 1 kali, pahalanya kirimkan kepada ahli kubur. Yang begini, yang banyak pahala dikirimkan ke ahli kubur siapa Pak? Orang yang rumahnya dekat kuburan. Orang yang rumahnya dekat kuburan siapa? Yang ngomong ini rumahnya dekat kuburan. Maka insya Allah orang-orang kuburan itu ngenalin saya. Sebab kalau lewat saya pasti ucap salam, saya baca Fatihah, kadang saya baca kulhu ya. Fatihah 1 kali, kadang kulhu 3 kali, kita kirimkan doa ya, pahalanya buat mereka ya. Itu dikenali oleh mereka. Nah ini Imam Sabit Al-Banani 30 tahun yang lalu lewat kuburan baca kulhu 30 kali aja ya, keuntungan pahalanya ya, itu dibagi-bagi orang sekuburan, itu terus berlanjut ya, sampai 20 tahun kemudian masih bisa dinikmati keuntungan pahalanya. Berarti orang ngirim nilai kebaikan yang ada pahalanya nyampe enggak ke alam kubur? Nyampe enggak Pak? Nyampe enggak Bu? Nyampe enggak? Nyampe. Kalau enggak nyampe balik gitu ya. Kayak orang kirim surat, dicari alamatnya enggak ketemu, balik enggak? Balik. Kita ngirim baca Quran, ngirim kulhu, ngirim Fatihah, balik nggak tuh kulhunya sama kita? Kagak, berarti nyampe. Nyampe. Adapun terhadap orang yang tidak percaya itu bukan urusan kita. Urusan kita, setiap kebaikan yang kita kirimkan kepada ahlul kubur pasti akan sampai. Wa anin nabiyyi, dan dari Nabi Muhammad SAW, man marra alal maqabir faqara'a qul huwallahu ahad 11 marratan, siapa yang lewat kuburan maka baca kulhu 11 kali. Summa wahaba sawabuha, kemudian wuhiba sawabuha, kemudian dihadiahkan itu pahala lil amwati, untuk orang-orang yang mati ya. Wa'tiya minal ajri bi'adadil amwati, orang itu dapat pahala sebanyak
jumlah orang yang mati di situ. Ya. Kuburan kita ini berapa ratus orang, berapa ribu orang itu yang sudah dikubur di situ. Ya. Dari pertama kali orang dikubur. Ya. Pak Mursaleh itu Bapak tinggal di Palmerah, kuburan sudah ada belum? Udah ada, berarti ya umurnya lebih tua kuburan. Ya Allah, berarti sudah cukup banyak. Itu. Kemudian qala Ibnu Atha, berkata Ibnu Atha biqaulihi qul huwallahu ahad, ucapan kalimat qul huwallahu ahad, dhahara laka minhu tauhid, kamu menampakkan darinya keesaan Allah. Biqaulihi as-samad, ucapanmu Allahus samad, dhahara laka minhul ma'rifah, kamu telah menampakkan mengenal Allah. Walam yalid dhahara lakal iman, kalimatmu ucapan lam yalid, kamu telah menunjukkan ada iman dalam dirimu. Walam yulad, dan kalimatmu walam yulad dhahara laka minhul islam, kamu telah menunjukkan kepasrahan kepada Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan kalimat lam yakul lahu kufuwan ahad dhahara laka minhul yaqin, kamu telah menampakkan daripadanya keyakinan. Masya Allah, ini orang kalau baca surat Al-Ikhlas, maka surat ini ya, nanti akan ada keterangan salah satu cara kita supaya kita bisa menebus kepada Allah atas siksa api neraka lewat perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Mik. Woi. Ika.